Ini menurut pengakuan penunggunya ya. Si ceweknya sempat sadar, ditusuknya di bagian dada. Bisnya benar-benar sadis banget. Malam guys, malam ini saya Madi Roheji lagi mau buat konten tentang sesuatu yang lagi viral di Medan, yaitu kasus pembunuhan seorang perempuan yang berinisial E oleh pacarnya. Jadi ini kita lagi perjalanan menuju ke rumah itu. Saya berencana untuk melihat apakah si arwahnya itu masih di sana. Oke. Jadi banyak pertanyaan. Seringkali orang bertanya, kalau kasus pembunuhan gitu, apakah arwahnya akan gentayangan? Nah, itu jadi satu pertanyaan yang penting sih. Apakah arwahnya akan gentayangan? Jawabannya iya, arwahnya itu akan gentayangan dan dia akan berulang-ulang, beripit-ripit terus tetap di sana. Contoh nih, kalau pernah lihat atau pernah tahu ada kasus bunuh diri, misalkan lompat dari lantai ke berapa gitu lah. Nah, si arwahnya itu akan lompat terus di sana. Dia akan berjalan sesuai kegiatannya waktu itu. Dia akan lompat, naik, lompat, dan seterusnya gitu loh. Sampai ada yang benar-benar ngirimin doa lah. Ibaratnya ngirimin doa buat dia lebih tenang. Sampai masanya itu, doa itu yang mau mengantar dia untuk ke jalan yang lebih baik gitu. Nah, jadi kalau untuk yang kasus kayak begini yang akan kita coba kuak, kasus tentang pembunuhan tapi dengan cara dibakar. Nah, dengan cara dibakar, apakah wujudnya akan berupa gosong? Nah, itu jadi pertanyaan juga. Akankah berubah jadi gosong? Oke. Jadi kalau dia sudah gentayangan, sosoknya itu, kalau untuk awal-awal, dia tuh sosoknya akan meniru tetap sosok yang awalnya. Misalkan tergantung dari auranya kita juga waktu pas kita ngelihat gitu loh. Jadi misalkan nih, kalau dia mati karena kecelakaan, misalkan kecelakaan dan matanya keluar atau apa, si sosoknya itu bakalan berbentuk kayak gitu juga. Berbentuk juga matanya keluar. Nah, terkadang kalau setelah lama, ibaratnya seperti berilmu lah, boleh kita bilang berilmu lah. Jadi mereka itu juga bisa membuat jadi normal, membuat wajahnya jadi normal. Tapi kalau indera kita itu bisa masuk lebih dalam, kita bisa melihat dan masuk lebih dalam, itu akan terlihat sosok aslinya, wajah aslinya gitu loh. Nah, itulah yang dinamakan sixth sense-nya. Dari penglihatan kita bisa melihat gitu loh. Oke. Jadi kalau misalkan nih kayak kasus mutilasi gitu loh, pembunuhan mutilasi, itu gimana sosoknya? Nah, ada yang tahu nggak sosoknya kayak gimana? Misalkan mutilasinya kepalanya dipenggal gitu, sosoknya akan kayak gimana? Coba tes, komen di bawah ini. Jadi tes tulis menurut kalian kayak gimana?
untuk yang mutilasi. Pengalaman yang pernah teman-teman lihat itu kayak gimana? Nah, kalau dari seorang AG, dari saya sendiri, dia akan tetap berkepala dengan sosoknya, tapi kepalanya bisa lepas gitu. Jadi bisa saja dia datang di hadapan kita tanpa kepala, bisa jadi dia di hadapan kita bawa kepalanya, atau bisa jadi dia datang ke hadapan kita itu dengan kepala yang ada, tapi misalnya tiba-tiba kepalanya jatuh di depan kita. Jadi itu sosok yang misalkan kepalanya putus, dimutilasi gitu loh. Tuh. Dan kasus ini kebetulan seorang perempuan, dia dibakar. Dan kalau kita lihat dari berita-berita, dia ada upaya untuk mutilasi, tapi tidak berhasil. Karena kalau wujud manusia ini dibakar akan mengeras. Jadi alat-alat potong seperti pisau kecil itu mungkin susah banget sih untuk membelah itu gitu loh. Nah, beda cerita dengan alat-alat yang lebih besar gitu. Jadi untuk masalah gentayangannya, kita cerita balik lagi untuk masalah gentayangannya. Apa sih yang akan mereka lakukan di saat mereka gentayangan? Jadi gini, sepengetahuan saya, sepengetahuan AG, setiap kematian 7 hari pertama itu mereka belum tahu, belum menyadari kalau mereka sudah mati gitu. Jadi mereka akan mengira mereka masih hidup, mereka masih bersosialisasi lah ibaratnya. Makanya terkadang kalau pernah dialami, misalkan dari keluarga kita sebut aja si A meninggal di keluarga kita, kok malam tiba-tiba kayak ada yang datang ya, udah itu terdengar bunyi suara-suara yang biasanya kebiasaan si A lakukan gitu loh. Kayak misalkan si A suka mencuci piring tengah malam hari gitu. Terkadang kita akan mendengar itu gitu loh. Nah, karena untuk hari pertama kedua tuh dia masih belum menyadari dia tuh udah meninggal gitu. Sampai dia menemukan si wujudnya sendiri, bahwasanya dia sudah tidak ada gitu loh, dan tidak bisa dilihat orang lagi. Nah, di saat itu dia baru menyadari dia sudah meninggal gitu. Nah, ada lagi pertanyaan selanjutnya. Bisakah kita bilang hantu gentayangan ini, misalkan meninggalnya di jalan A, bisa nggak dia berpindah ke jalan B gitu loh? Itu juga pertanyaan kan, bisa nggak dia dari tempat A berpindah ke tempat B? Misalkan tempat A itu kasus kematiannya, misalkan tempat A itu di jalan raya, dia korban tabrakan, bisa nggak dia berpindah? Bisa. Tapi pasti nggak dia berpindah? Belum tentu. Karena seseorang yang meninggal tanpa dia inginkan maksudnya kejadian bencana lah, kayak tabrakan atau yang bisa merenggut nyawanya yang bukan waktunya, itu biasanya mereka akan menyesali dan akan tetap di tempat itu, kecuali sampai ada yang membawa dia ke tempat lain gitu loh. Jadi banyak sekali sih pertanyaan-pertanyaan akan muncul. Siapa sih yang mau membawa mereka? Banyak. Misalkan contoh, ada yang untuk pesugihan, ada yang untuk santet, itu dikirim-kirim makhluk-makhluk gentayangan seperti kayak gitu. Bisa dari hantu, jin dan sebagainya, sesuai penyebutannya gitu loh. Nah, jadi itu ceritanya sangat panjang sih. Nah, juga boleh di-share nih teman-teman di bawah ini, bagi yang pernah ada pengalaman, pernah nampak, pernah merasakan, pernah berhadapan langsung, boleh di-share di bawah ini. Ntar kita akan cerita. Nah, nantinya saya juga akan membalas, atau dari tim Jeritan Alam akan membalas itu semua, membalas komennya. Oke. Jadi ini sekarang kita di salah satu jalan menuju ke tempat
terjadinya pembunuhan atau TKP itu. Nah, jadi ada juga nih muncul pertanyaan nih, hantu, kita sebut hantu deh, hantu pembunuhan, korban pembunuhan dengan hantu bunuh diri itu ada beda nggak gitu loh? Ada perbedaan nggak di antara hantu bunuh diri dengan hantu korban pembunuhan? Sama-sama bergentayangan toh, satu bunuh diri, satunya lagi pembunuhan gitu loh. Nah, kalau bunuh diri, kalau hantu bunuh diri biasanya setahu saya itu perbuatan yang dia inginkan, meskipun belum waktunya ya, dia inginkan dalam arti kata dia sadar benar dia mau bunuh diri. Nah, biasanya itu dia akan lebih ke tempat yang terakhir dia berada, karena bunuh diri bisa banyak penyebab. Contoh misalkan karena beban dia yang terlalu berat, atau karena percintaan, karena keluarga, banyak banget. Nah, biasanya orang kalau bunuh diri, lokasi-lokasi itu sudah dipilih gitu loh. Artinya misalkan nih, saya mau bunuh diri di mall misalkan gitu, misalkan lompat dari mall, atau saya mau bunuh diri di jalanan, ditabrak gitu. Nah, itu sudah dipilih dia, dan biasanya dia akan tetap gentayangan di sana. Beda ceritanya dengan kalau pembunuhan. Kalau pembunuhan, dia tidak inginkan dia di tempat itu. Dia tidak diinginkan di tempat itu gitu loh. Jadi misalkan korban penculikan, terakhirnya pembunuhan, terjadi pembunuhan. Nah, si korban ini tidak ingin dia berada di posisi itu, diculik dan dibunuh di tempat itu gitu loh. Dan biasanya dia ingin kembali ke keluarganya. Nah, itulah yang membedakan tadi. Bisa nggak mereka pulang ke rumah? Kalau diarahin bisa. Diarahin, menurut Madi Roeji nih, diarahin itu bisa. Contoh, ada yang manggil dia terus gitu loh tiap malam. Misalkan contoh dari keluarganya, karena kesedihan itu mereka manggil terus. Nah, pulanglah, bla 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 bla, keluarga rindulah gitu. Nah, itu akan terbatin di dianya, akan terasa di dianya ada yang manggil gitu loh. Nah, makanya kenapa arwah-arwah gentayangan itu, bagi yang bisa, itu bisa memanggil mereka hanya dengan ngebatinkan di dirinya untuk berpikir namanya, untuk niatkan ngundang dia datang, itu bisa. Nah, itu bagi yang level indigo yang di atas. Jadi mereka bisa memanggil, berkomunikasi, itu bisa gitu loh. Jadi banyak banget sih kalau dari gentayangan itu bisa kita obrolkan, karena yang gentayangan itu wujudnya berbeda-beda sih. Ada kisah nih, konon katanya jika orang bunuh diri berpakaian merah, artinya dia marah dan akan mencari pembunuhnya. Sorry, kalau yang dibunuh kondisi berpakaian merah. Atau jika dia bunuh diri berpakaian merah, dia ingin membalas dendam. Nah, bener nggak pernyataan kayak gitu? Menurut teman-teman bener nggak? Jika dia berpakaian merah, artinya dia dendam dan ingin membalas dendam gitu. Nah, kita cerita, ini saya mulai cerita saya dengan pengalaman saya. Nah, jika yang berpakaian merah gimana nih gitu loh. Oke, yang berpakaian merah di saat dia bunuh diri atau dibunuh, konon katanya karena dia mau balas dendam. Menurut Eji sendiri itu kayaknya sih nggak sampai sebegitunya sih. Nggak karena hanya dia berpakaian merah yang membuat dia itu untuk balas dendam sih.
Karena kalau dia sudah gentayangan, umumnya dia sudah ada dendam di dalam diri dia. Entah itu dia karena korban tabrakan, dia akan ada dendam kepada yang nabrak. Korban pembunuhan, dia akan dendam pada yang bunuh. Udah itu misalkan kalau dia bunuh diri karena beban dia akan dendam pada beban dia itu. Jadi nggak hanya semata-mata karena baju merah sih. Nah, jika ada yang kurang pas dengan ucapannya Eji, atau ada pengalaman yang lain nih yang teman-teman pernah rasakan yang bertolak belakang sama ucapan Eji, boleh di-share di bawah ini. Karena masing-masing punya pengalaman berbeda, masing-masing punya penglihatan yang berbeda. Jadi alangkah bahagianya kalau kita bisa sharing. Oke guys, jadi ini kita udah mendekatin tempatnya. Kita sudah berada di jalan besar yang mengarah ke dalam komplek Cemara itu. Jadi tetap saksikan. Jangan diubah channel ke channel yang lain, karena ini satu pengalaman yang akan kita sharing. Ya, mudah-mudahan dengan shootnya nanti teman-teman akan bisa ngelihat nih. Yang bagian bisa lihat, bisa ngerasakan apakah dia masih ada di sana dan sebagainya. Oke? Stay tune. Ini kita udah dekat sama rumahnya yang mau kita tuju. Jadi tetap lihatin aja, akan kita akan tujukan tempatnya. Stay tune guys. Masih di polis line, jadi kita nggak bisa terlalu dekat juga karena ini udah malam juga. Penduduk di sini bakalan nanti akan gelisah karena kita pakai video. Itu rumahnya. Jadi kita udah mencoba putar 2 kali. Pertama kali sih saya tadi ada ngerasakan si sosok itu sebenarnya masih di dalam, masih belum keluar sih. Tapi nanti setelah ini saya akan coba terawang awal mulanya kayak gimana prosesnya. Ini menurut Eji, kira-kira akan saya gambarkan skenario awalnya sampai terjadinya kasus itu. Jadi ini dari spiritual ya guys, dari batin, dari indera keenam. Jadi ini juga bukan satu asumsi yang akan melawan hasil rekonstruksinya si kepolisian. Ini cuma saya mencoba menerawang. Oke, tetap stay tune. Oke, nanti kita di jalan baru cerita Wak. Oke, jadi guys,
tadi saya ada sedikit mengungkapkan bahwasannya kita akan coba menggali. Cuman yang untuk kali ini saya tidak langsung kepada korbannya, karena tadi begitu kita lewat kayaknya aura-aura di sana kan berbeda. Jadi saya merasakan si korban masih ada di dalam. Cuman sebatas ini saya tidak akan melangkahi dari kepolisian untuk mengungkap lebih dalam dulu. Tapi akan saya buat satu konten yang memang udah siap. Saya keluarkan semuanya di dalamnya. Begitu dari kepolisian rilis, saya akan rilis juga tentang sisi lain yang berbeda. Nah, tadi saya ada mencoba bertanya kepada penghuni alam gaib. Ada satu sosok perempuan yang ada di rumah itu juga. Perempuan, rambutnya lumayan panjang, tapi tidak panjang banget, tidak sampai ke pinggul bawah sih. Hanya di bawah kira-kira sekitaran 30 cm lah rambutnya, panjang ke bawah. Jadi si perempuan ini udah lama di rumah itu. Tadi ada sedikit komunikasi, saya mendengar dia bercerita tentang seperti yang dirilis polisi, ada hawa nafsu. Di sana ada hawa nafsu. Nah, si sosok perempuan ini ada sedikit menggambarkan kejadiannya. Jadi pada waktu itu si tersangka ini membawa korban pulang. Posisi duduknya di seperti ruang tamu, seperti jadi begitu tadi kalau teman-teman ada lihat rumahnya, begitu masuk rumahnya di sebelah kiri itu ada posisi, ada tempat duduk. Jadi awalnya itu mereka duduk di sana. Setelah itu mereka ngobrol. Nah, pada waktu itu benar seperti yang seperti yang dirilis polisi, si cowoknya itu meminta untuk berhubungan badan, tapi si ceweknya menolak. Jadi ada terjadi pertengkaran begitu sih, ada terjadi pertengkaran. Dan si cowoknya marah, emosi. Oke, setelah itu mereka berdiri. Oh, si cowoknya mendorong ceweknya terbentur di kepala. Oke, pingsan. Lalu dibawa ke kamar mandi. Ya benar, lalu dibawa ke kamar mandi.
benar terjadi pelecehan seksual di sana. Oke, di sini ada yang berbeda karena sebelumnya saya ada lihat berita-berita juga, ada reviewnya juga. Nah, tapi di sini ada yang berbeda. Ini menurut pengakuan penunggunya ya. Jadi ini bukan kata saya. Ini saya coba mengungkap dari segi spiritual. Saya mencoba mengungkap dari segi spiritual. Si ceweknya sempat sadar. Sempat terbangun. Dan si cowoknya membenturkan lagi kepalanya ke lantai. Oke. Gelap mata, si cowoknya gelap mata. Ya, lalu dia ngambil pisau. Oke, lalu ditusuknya. Tusuknya di bagian dada. Setelah itu dia mencoba merobek perutnya. Tapi tidak terobek, hanya tergaris gitu, tidak sampai pecah. Itu dia gelisah, benar, gelisah. Oke, singkat ceritanya, yang digambarkan sama penunggu itu hampir sama, cuma di titik ini si penunggu rumah itu tadi sempat berbicara tentang si perempuan sempat sadar dan dibenturkan lagi. Kepalanya untuk membuat dia pingsan lagi. Oke, setelah itu memang ada terjadi pembakaran. Setelah itu mereka mencoba memotong di bagian lengan tangan. Kalau bagi ada yang bisa bayangin betapa sadisnya, bener-bener sadis banget.
karena ibaratnya si cowoknya ini sudah kesetanan, sudah mencoba untuk membunuh, menghilangkan barang bukti, menghilangkan tubuh si cewek ini, karena itu mungkin si cowoknya berpikir akan ketangkap ya kali ya, kalau masih ada si tubuhnya ini. Dia coba bakar sih tadi, menurut si yang penjaganya dia coba bakar, tapi ternyata bakarnya tidak berhasil sih, tidak sampai hancur. Oh ya, cuman di saat dia bakar, robekan perut ini pecah, robekan di perut ini pecah, jadi bagian dalam tubuhnya itu keluar, tapi hanya sebatas sampai pecah sih. Habis itu bagian tubuhnya keluar. Nah udah tuh mereka berusaha padamkan apinya, karena api itu udah semakin besar. Jadi dia berusaha padamkan api. Ya kira-kira begitu sih, berusaha memadamkan apinya. Sadis banget sih. Sadis. Oke guys, jadi nanti akan saya lanjutkan lagi, karena tadi saya cuman sedikit berkomunikasi aja sih. Masih banyak sih yang bisa saya ungkap. Saya akan coba ungkap, tapi di video berikutnya, karena dari kita tim Jeritan Alam tidak mau mendahului polisi. Sekali lagi, kita tidak mau mendahului polisi, biarkan polisi mengungkap dulu. Nanti akan kita coba ungkap sisi di mana yang tidak tertuang, prosesnya yang tidak tertuang di kepolisian. Itu saja guys. So jangan lupa like, komen di bawah ini, subscribe, dan bunyikan loncengnya. See you guys.